Jadi pada saat kepala daerah mau punya program, menyampaikan persyaratan untuk menjadi kepala daerah itu, maka dia harus punya visi, misi, dan program. Nah, visi, misi, program itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Gunsan Talk, kembali dengan saya Ferdi Gunsan. Di program acara kali ini kita menyoroti kebijakan publik, dan narasumber saya kali ini adalah Pak Dr. Syarif Mahya, dosen di FISIP Unila, dan beliau banyak membidangi lah, kalau menurut saya banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan publik. Kali ini kita berbicara kebijakan publik tentang bagaimana kelanjutan dari program yang selalu di pemerintahan sebelumnya tidak diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Ya, di Indonesia juga seperti itu ya. Di Indonesia pernah Hambalang. Nah, di Lampung juga seperti itu. Ya, kita bukan menyalahkan orangnya, bukan, tapi ini bagaimana sistem ini bisa berkelanjutan. Kita coba ajak berdiskusi Pak Dr. Syarif Mahya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya, Pak Ferdi. Pak Syarif Mahya, alhamdulillah sehat ya kita ya. Alhamdulillah, sehat ya. Pemirsa, kebijakan program pembangunan yang berkelanjutan memang terjadi kendala di seluruh Indonesia saat ini. Tidak seperti di era Orde Baru zaman Pak Harto, mungkin ada yang 5 tahun dan 25 tahun, ini pun berjalan gitu. Tapi kenapa soal-soal sekarang ini ketika diganti oleh pemerintah berikutnya ini tidak berkelanjutan? Apakah aturannya ataukah seperti apa? Kita tanya. Gimana menurut Pak Syarif? Iya, jadi sebagai pengantar tadi disampaikan oleh Pak Ferdi ya, bahwa banyak program-program pembangunan ketika terjadi pergantian kepala daerah, bahkan pada level presiden pun, misalnya sekarang Pak Jokowi khawatir program IKN tidak dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Nah, di daerah juga terjadi seperti itu ya, karena sejak reformasi itu dominasi kekuatan politik jauh lebih kuat ya, itu dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Misalnya ya, jadi IKN misalnya ya, saya ambil contoh, itu kan produknya adalah undang-undang. Ya, tetapi ya undang-undang itu sifatnya harus mengikat, tapi karena rejim kekuatan politiknya itu jauh lebih kuat ya, maka kemudian dia bisa mengabaikan undang-undang itu. Di daerah juga begitu. Apa mungkin, maaf saya potong, apakah mungkin karena undang-undang itu nggak ada sanksinya, Pak? Sebenarnya ya, dengan undang-undang itu berlaku ya, walaupun ada pergantian rejim, dia masih tetap berlaku ya, karena di situ bukan tidak ada sanksi ya, tetapi akuntabilitas dari sebuah produk kebijakan itu harus dipertimbangkan, karena di dalam produk kebijakan itu ada dana negara yang dipakai untuk pembangunan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Secara moral sebenarnya rejim yang baru itu harus meneruskan kebijakan itu, gitu. Terus tadi kembali ke kalau yang melihat daerah tadi belum, nah, gimana Pak? Ya, daerah juga hampir sama kan. Saya kebetulan lagi riset masalah kelanjutan pembangunan. Itu setidaknya ada 7 ya yang mangkrak ya. 7 program ya, misalnya Kota Baru, kemudian terminal agribisnis, kemudian waterfront city, kemudian teropong ini bintang di zaman Pak Ridho nggak mau Pak Arina
Yang baru itu adalah perpustakaan modern, ya, perpustakaan yang modern. Gedung peternakan jadi terbengkalai. Ya, gedung itu ya. Dan itu kan tidak ada kontinuitas. Sebelumnya itu adalah ada program JSS, ya, di zaman zaman Pak Sarudin, era SBY dan Pak Sarudin, itu udah ada studi kelayakannya. Kemudian Pak Jokowi kan tidak mau melanjutkan itu. Nah, itu jadi di daerah juga terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian ya itu kebijakan-kebijakan pembangunan tadi itu tidak diimbangi dengan kapasitas manajemen pembangunannya, ya, harusnya ya. Jadi dari sisi manajemen pembangunan, dari aspek perencanaan, pembiayaan, resiko yang akan terjadi, itu harusnya sudah dikalkulasi, ya, visible atau tidak. Nah itu, dan ini tidak dilakukan. Nah, yang menjadi itu kan dasarnya begini ya, Pak Ferdi ya. Jadi pada saat kepala daerah mau punya program, menyampaikan persyaratan untuk menjadi kepala daerah itu, maka dia harus punya visi, misi, dan program. Nah, visi, misi, program itu ketika dia terpilih, maka dia dimasukkan dalam dokumen perencanaan yang namanya RPJMD. Tetapi seharusnya Bapeda itu mengkaji dulu layak tidak, berkesinambungan atau tidak. Berkesinambungan tidak. Jadi harus ada studi dulu yang dilakukan oleh Bapeda. Kalau itu misalnya visible, layak dari sisi apapun, maka baru dia masukkan dalam dokumen perencanaan resmi di dalam RPJMD. Itu termasuk hitung-hitungan, kalkulasi, pertimbangan dana dan waktu. Dan waktu. Iya. Jadi kalau misalnya si rejim itu hanya berkuasa 5 tahun, ya harus diproyeksi pembangunan itu selesai dalam waktu 5 tahun. Itu. Ini kan tidak ada kajian yang dilakukan oleh Bapeda. Pada saat implementasi ada masalah, baik dari masalah lahan, perizinan, dan macam-macam. Dana dan itu apa enggak ini Pak? Kan kembali kita kepada ketika seorang bakal calon ya, kepala daerah ingin mencalonkan diri, dan ketika dia sudah mendaftar, yang secara resmi ya, kita secara resmi, tidak dia kampanye di masyarakat, secara resmi di KPU ada visi misi, ada visi misi program. Bisa nggak ini ada dikoneksikan dengan Bapeda itu Pak, si KPU-nya ini, agar visi misi ini bisa berkelanjutan gitu? Dengan yang sebelumnya. Itu memang diakomodir ya oleh Bapeda dan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya kelayakan implementasi dari program itu tidak dilakukan riset terlebih awal, ya, sehingga kemudian asal sekedar memasukkan aja itu dalam dokumen perencanaan, sehingga pada saat proses implementasi itu mengalami kendala, ya itu. Nah, yang saya maksud mungkin nggak Pak? Mungkin nggak ketika si bakal calon tadi atau dia sudah jadi calon itu bisa bukan revisi ya, mungkin ada disejajarkan lah, atau dibuat ada hubungan dengan RPJMD yang sebelumnya. Mungkin nggak itu dari KPU? Ya. Kan kalau sekarang kan biasanya setelah dia terima visi-visi, dia paparan di situ, kan selesai Pak. Nah, si A terpilih misalnya. Nah, ini lari ke, menurut Pak Sarip tadi, dia lari ke Bapeda kan gitu. Visi misi dia ini kan. Nah, sementara yang bawah ini karena tidak bisa memprotes, ya dia tulis saja tanpa riset tadi. Nah, tapi mungkin nggak yang tadi itu Pak? Harus, karena di dalam regulasinya itu wajib dimasukkan dalam RPJMD. Nah, persoalannya bahwa pada saat mau memasukkan itu sebagai dokumen perencanaan, itu harusnya dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, sebab ya gagasan, visi, misi, dan program yang dilakukan oleh kepala daerah itu
tidak melalui sebuah proses riset, tidak melalui studi kelayakan. Tidak melalui studi kelayakan, itu hanya ide spontanitas dari calon kepala untuk daerah. Menarik. Ya. Untuk menarik. Kemudian dirumuskan oleh tim suksesnya, kemudian dijual pada publik supaya yang penting ada daya tarik menarik itu. Jadi harusnya misalnya si A terpilih, harusnya ini dilakukan riset dulu Pak ya? Iya. Sama si Bapeda ini ya? Betul, ya. Karena saya ini pengalaman ada apa namanya mahasiswa dari Jepang melakukan riset tentang pemilihan kepala daerah di Lampung ya pada saat itu yang pertama. Dia cerita dia begitu kaget ketika saya sodorkan visi misi program kepala daerah itu hanya dalam hitungan lembaran kertas, mungkin tidak lebih dari 7 sampai 10 halaman. Padahal di Jepang itu untuk meyakinkan pemilih itu dia diyakinkan dengan dokumen perencanaan hasil riset. Dia jadi sudah, sebelum dia juga terpilih, itu sudah ada riset Pak? Udah ada riset, dan itu kemudian si pemilih itu diyakinkan, misalnya si kepala daerah itu di daerah tertentu dia akan membuat proyek pembangunan apa begitu, sehingga si rakyat itu tertarik dengan dengan gagasan dia untuk membangun itu. Jadi bukan asal menyampaikan ide, tapi betul-betul itu real dan itu diterima oleh masyarakat. Jadi semua calon ini sudah riset dulu. Sudah, itu. Jadi dia dulu melakukan kajian dengan biaya mereka sendiri. Dengan biaya mereka sendiri. Nah itu. Jadi itu ada aturannya nggak kalau di Jepang itu Pak? Kenapa? Ada aturannya, wajib gitu. Ya, untuk riset. Bukan begitu. Ada. Tidak ada. Cuman karena dia bagaimana meyakinkan. Untuk meyakinkan ya. Karena di dalam masyarakat yang rasional itu adalah gagasan itu harus bisa diterima. Itu. Nah di zaman era Pak Jokowi tahap pertama itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kedua. Karena waktu itu ada ada waktu ya. Jadi itu ada tim sebelum tim riset. Bukan. Jadi tim yang tim sukses. Kelanjutan dari tim sukses, dia yang menggodok tentang program Nawacita itu dilakukan dulu kajian gitu. Nah, baru begitu dilantik itu udah clear gitu. Itu di era Pak Jokowi periode yang pertama ya itu bagus sekali itu. Ya. Gitu. Nah, kalau bisa seperti itu, berarti kalau ada koneksi antara KPU dengan Bapeda. Nah, Bapeda ini ya kita harapkan punya hubungan dengan DPRD tentunya Pak ya. Ya. Agar menjadi kebijakan yang menjadi kewajiban gitu. Ya, betul. Ya kan kalau sekarang ini kan nggak jadi kewajiban dia gitu. Ya. Akibatnya semua gantung dan terutama dana, betul. Biaya ini rugi banyak gitu, nggak berkelanjutan seperti di ini. Nah ini sudah mau ada protes lagi itu pengembalian lahan yang di Kota Baru itu. Iya. Ya kan? Ya. Lahan apa itu? Lahan sewa apa itu Pak yang namanya katanya. Nah itu lahan pemerintah atau seperti apa? Nah protes bisa berujung lagi ke ITERA juga karena itu kan berhubungan dengan ITERA juga tanahnya. Ya kan? Nah harus ada Pak, riset ya, ada studi ya. Dan kalau tadi di Jepang itu mereka sudah memang untuk membuktikan bahwa visi misi mereka itu reasonable, masuk akal gitu. Masuk akal. Dia sudah teliti gitu. Dia sudah teliti gitu. Jadi orang lebih meyakinkan karena mungkin mereka sudah lebih Pak, bukan lebih modern ya, lebih rasional Pak ya. Udah lebih rasional gitu. Nah, selain visi misi itu Pak, untuk berkelanjutan visi misi yang berkelanjutan, apakah ada cara-cara lain Pak yang bisa membuat para kepala daerah ini tidak semaunya sendiri gitu? Ya. Apakah harus ada program yang tadi kalau zaman Pak Harto Orde Baru itu 25 tahunan gitu? Ya. Seperti apa itu Pak? Jadi kalau konsep yang sekarang juga ada yang namanya RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang ya, ada RPJMD, tetapi itu terkalahkan oleh kepentingan rejim yang berkuasa ya.
Beda dengan kalau Pak Harto dulu kan karena dia sistemnya otoriter ya, jadi dia bisa punya kekuatan daya paksa ya. Sekarang kan tidak bisa seperti itu. Hanya sekarang kebijakan itu cenderung didominasi oleh persepsi kepentingan si rejim yang berkuasa, itu tidak diimbangi dengan kontrol dari kekuatan masyarakat. Ya, jadi praktis ya, itu kepentingan si rejim itu tidak ada yang mengontrol. Ya, sehingga kemudian dia bisa memonopoli, melakukan interpretasi secara sepihak terhadap kebijakan yang dipersepsikan oleh kepentingannya. Dan diamini juga oleh DPR soal stok anggaran. Ya, dan Dewan sekarang juga tidak fokus untuk melakukan kontrol sepenuhnya karena dia fungsi kontrol di awal ya, fungsi karena kontrol di awal. Dia lebih condong memperjuangkan kepentingannya melalui dapil. Jadi kalau misalnya dapilnya sudah kepentingan konstituennya sudah terpenuhi, sudah selesai dia. Jadi ada barter di situ. Ada barter di situ. Ini yang menjadi titik lemah itu. Yang kedua itu seharusnya ya, itu mindset Bapeda harus berubah. Bapeda itu bukan sebagai pelaksana dari kebijakan kepala daerah saja, tetapi juga menjadi penentu untuk memberikan penilaian ya terhadap kelayakan dari sebuah kebijakan pembangunan ya. Dan sekarang kan Bapeda karena memposisikan dirinya sebagai pelaksana, akhirnya kemudian dia nggak berkutik, otoritasnya menjadi sangat lemah sekali. Seharusnya dia memiliki kompetensi, otoritas untuk bisa meyakinkan kepala daerah, Pak Gubernur ini sebenarnya salah, nggak bisa ini dengan pertimbangan begini-begini. Dan itu tidak dilakukan oleh Bapeda. Dan mindset itu yang harus dirubah. Gitu. Iya. Ya kalau nggak dirubah kan banyak terbengkalai ya Pak ya. Jadi dari era Sahrudin Kota Baru terbengkalai. Eranya Ridho gedung perpustakaan itu tidak berkelanjutan, akhirnya didiamkan kan, lama-lama hancur kan. Nah, satu lagi Teropong Bintang tuh yang tadinya menurut saya sih sudah ramai itu orang berkunjung ke sana, dan Teropong ini tidak diteruskan. Itu yang kelihatannya. Terminal agribisnis hancur sekarang. Nah, terminal zaman Pak Sarudin. Terus zaman Pak Edi Sutrisno Waterfront City di Bandar Lampung ini tidak diteruskan. Jadi di zaman Pak Herman ada, walaupun terselesaikan, itu Pasar Semep itu sempat mangkrak itu. Ya, Pasar Semep juga sekarang walaupun terselesaikan dengan pola lain. Ya tadinya pola pengusahanya kabur, dianggarkan oleh APBD, Pak. Ya, dianggarkan APBD 60 terselesaikan, tapi tidak menyelesaikan masalah untuk si penghuni pasar. Pedagangnya nggak nyelesai. Masuk, ini yang kemarin juga saya diskusi, dia sudah masuk karena saya di dekat situ, tinggalnya dikeluarin lagi karena itu jadi lapak-lapak yang dijual di pinggir jalan. Macet lagi, bangunan 60 miliar mangkrak lagi. Ya kan? Tidak punya apa tadi Pak ya, pressure untuk menjalankan itu. Berarti yang pertama adalah suatu visi misi itu harus ada studi kelayakannya, harus ada penelitiannya. Nah, setelah diteliti ini berkelanjutan. Nanti yang berikutnya ini karena sudah ada studi kelayakan harus dilanjutkan. Kalau memang belum selesai. Atau poin keduanya dicukupkan pas satu periode itu. Ya, jangan pas sudah karena aturannya belum maksimal, jangan pas di ujung atau tahun keempat, tahun kelima dia buat program baru yang akhirnya mangkrak lagi kan gitu. Makanya itu kan dalam pemerintahan itu yang namanya pertanggungjawaban itu betul-betul harus dijalankan. Coba bayangkan ya, dari yang tadi disebutkan bangunan-bangunan mangkrak itu ratusan miliar uang itu udah digelontorkan untuk membangun yang tidak terselesaikan itu, dan itu sumbernya dari APBD. Dan nggak ada sama sekali bentuk pertanggungjawaban uang yang digelontorkan itu. Maksudnya Pak? Ya akhirnya kan sekarang Dewan tidak menanyakan itu, kemudian bangunan mangkrak yang tidak bermanfaat itu juga tidak dimasalahkan. Jadi
ya akhirnya menjadi mubazir kan. Iya, iya. Padahal itu menggunakan uang rakyat yang itu ratusan miliar itu tersedot ke situ. Nggak sedikit gitu. Nggak sedikit gitu. Karena persoalan perencanaan yang tidak berdasarkan penelitian. Betul, ya. iya. Bukan layak dan tidak layak. Yang awal itu penting atau tidak penting gitu. Iya. Ya kan, penting atau tidak penting. Nah, seperti tadi ratusan miliar Kota Baru gitu. Kemudian juga soal apa ini namanya yang peninggalan Pak Ridho ini, Enggal itu Pak. Enggal, ya, ya Enggal ini saya lihat aja soal kemarin tuh saya lihat ada gambar kayak gambar karikaturnya Pak Ridho itu ada gajahnya gitu di depan. Terus sudah hilang sekarang malah. Udah hilang. Kalau saya sih ngelihatnya bukan soal itu baik atau tidak baik, itu kan peninggalan sejarah. Iya, ya. Mau seperti apapun mereka itu pernah menjadi kepala daerah gitu. Betul. Ya kan, karena saya ngelihatnya di ini Pak, seperti di Australia Pak. Iya. Di Australia itu bangunan tua itu nggak boleh dibongkar, renovasi boleh, siapapun pemiliknya. Iya, iya. Nah, ketika ada tanah kosong sebelahnya silahkan bangun baru gitu. Iya, iya. Akhirnya keuntungannya yang saya lihat mereka ini jadi tempat turis. Oh ini bangunan tahun 50 Pak, bangunan tahun 18, 1800. Iya, iya. Kalau kita sejarahnya apa kantor wali kota aja nggak tahu kita yang awal Pak. Ya kan sebenarnya itu perlu regulasi ya, perlu ada peraturan Pak ya. Ya sebenarnya begini ya, jadi walaupun ada aturan ya harusnya proses politik itu bisa dikendalikan oleh hukum. Proses politik dikendalikan oleh hukum ya, bukan terbalik seperti yang terjadi sekarang. Hukum dikendalikan oleh proses politik. Hukum itu harus di atas yang bisa mengontrol proses politik ini, bukan kemudian terbalik ya. Jadi walaupun misalnya sekarang ada undang-undang, ada regulasi, kalau sepanjang fenomena kekuasaan yang sekarang seperti begini ya tetap itu hanya formalitas aja akhirnya ya, produk hukum yang mengatur itu. Ya, jadi apa ya, akhirnya ya formalitas, pembenaran saja. Kalaupun itu di mata masyarakat itu dikritisi atau ya dia seperti numur tembok aja, nggak ada yang bisa melakukan apa ke DPR, tidak ditindaklanjuti, ke kepala daerah tidak ditindaklanjuti. Coba bayangkan misalnya ya seperti IKN itu kan taruhan dari kepentingan negara yang konteksnya adalah untuk menjamin kepentingan jangka panjang dan anggaran nggak sedikit gitu. Kalau misalnya terjadi pergantian dan rezim, kemudian rezim barunya itu tidak mau melanjutkan, gimana coba itu? Iya, itu sangat luar biasa ya kalau ketika dengan tidak, apalagi investor asing nggak ada yang mau juga. Betul, Pak. Ya. Karena mungkin rasa takut tadi politisnya lebih tinggi gitu dari hukumnya gitu kan. Betul. Ya mereka waktu itu saya dengar sudah ada, ini nggak ada yang mau nih. Akhirnya kan bebannya ke negara semua tuh. Betul. Nah, kalau kita beban negara, tanda petik juga nih ngelihat, waduh ini masih ada rasa ragu gitu. Ada ragu ke depannya. Nah, ini kita bicara konteks Lampung, Pak. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang tidak berkelanjutan seperti ini, tadi pertama saya sudah bisa tangkap dari Pak Sarip bahwa harus penguatan di Bapeda. Iya kan, untuk ketika dia terpilih, visi misi itu karena belum ada studinya, ada penelitiannya, harus penelitian. Betul. Ya, dilanjutkan oleh Bapeda. Nah, seperti apa Bapedanya kan banyak ya. Kalau ahli kan bisa dari kampus, bisa dari mana kan mereka ngambilnya. Nah, selain itu apakah ada perlu regulasi aturan, Pak, di situ? Peraturan daerah atau peraturan apa gitu? Ya, sebenarnya yang bisa membuat itu ada pressure. Ya. Sebenarnya itu kebijakan-kebijakan tadi itu sepengetahuan dewan dan produknya adalah Perda. Nah, jadi saya juga kebijakan itu produknya Perda, oke. Ya. Artinya kebijakan itu mengikat ya untuk bisa diteruskan oleh rejim berikutnya. Tapi ya lagi-lagi ya
realitas yang terjadi sekarang itu berhenti pada saat rejim itu selesai. Ya itu. Jadi di Lampung maupun di daerah yang lain itu kan ada dua fenomena yang menyolok dari aspek public policy itu. Satu yang berkaitan dengan tadi ada kepentingan rejim yang dipaksakan dalam sebuah sistem pembuatan kebijakan. Ya, yang kedua adalah ada kepentingan pengusaha, pebisnis yang itu bisa mengalahkan juga kepentingan publik, misalnya lahan kosong itu yang tadinya itu jadi hutan kota dibuat mall, ya. Kemudian bisa berubah kebijakan bisa berubah kebijakan seperti itu, karena logikanya adalah dia akan memberikan keuntungan bagi Pemda dalam bentuk pemasukan pendapatan daerah gitu. Nah, jadi itu kecenderungan seperti itu juga muncul dalam proses kebijakan publik di daerah, ya. Saya kira hampir merata begitu gitu. Dan fenomena yang ketiga itu adalah sampai sekarang persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah itu nggak terselesaikan. Ketimpangan pembangunan antar daerah, maksudnya antar daerah ini ya, dalam satu provinsi atau? Dalam satu provinsi, antara kota Bandar Lampung dengan kabupaten misalnya, dengan daerah pesisir, dengan Kabupaten Mesuji dan sebagainya, itu akan selalu timpang. Ya, itu akan selalu timpang. Ini juga jadi persoalan yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Bagaimana mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah ini? Ya, jangan sampai kemudian semua numpuk fasilitas itu di Bandar Lampung. Ya, rumah sakit bagus di sini, pendidikan di situ. Sementara di daerah Lampung Barat, di pesisir, kemudian daerah-daerah perbatasan itu selalu ketertinggalan. Itu. Ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah provinsi, terutama pemerintah provinsi. Bagaimana pemerintah provinsi itu punya peran untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan dan tidak memberikan keuntungan sepihak kepada pemerintah yang memiliki akses seperti Bandar Lampung misalnya. Gitu. Ya, karena kalau kita lihat ya Pak, kita bicara nasional, sebenarnya kita kalah soal perbatasan, kita kalah dengan luar, dengan Malaysia. Iya. Harusnya di perbatasan itu kita bisa buat mall atau pasar yang luar biasa gitu. Setiap perbatasan, pasti di perbatasan itu kan menjadi daerah terpencil dari negaranya. Ya kan itu ya. Ini fenomenanya seperti itu. Nah, ketika sebenarnya perbatasan kita sebenarnya ada di Kalimantan itu ada pasar besar misalnya dari pakaian atau apa, itu orang melangkah aja dia mendingan ke sini daripada dia ke ibu kota Malaysianya sebenarnya ya. Nah, kita belum melakukan peran itu. Contohnya misalnya pematang panggang yang tadi Pak Sarip bilang Mesuji. Mesuji itu orang dari Sumsel yang ujung atau Mesuji Sumsel, itu akan belanja lebih dekat ke sini loh. Betul. Naik haji juga lebih dekat ke Lampung loh. Kenapa ini nggak dibuat pasar besar gitu misalnya di sini? Mall lah misalnya atau pasar apa yang modern gitu di situ, yang memang mereka lebih cepat ke situ sebenarnya ya. Ya itu juga ya, artinya kan pemerintah provinsi itu harus punya visi arahnya ke sana. Saya melihat misalnya begini ya, ini di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang namanya jalan tol tuh udah dari ujung ke ujung selesai. Antar kabupaten tuh udah dilingkari semua. Itu sekarang saya melihat Kanan misalnya, ya saya 25 tahun sebelumnya pernah ke sana, ya relatif tidak banyak perubahan. Andaikan misalnya di situ dibuat terobosan ya. Gimana caranya misalnya akses ke sana itu bisa membuat Kabupaten Wekanan menjadi lebih terbuka. Itu juga belum ada yang memikirkan ke arah sana. Belum di daerah Krui dan macam-macam. Lebih kepada kepentingan politis, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Lebih kepada itu. Nah, Pak Sarip, ini kan kita mestinya berkaca dari Jakarta. Jakarta itu punya daerah penyangga.
Tangerang, Bekasi, ya, Bogor. ya. Nah, ini kan daerah penyangga nih. Ya. Harusnya kita sudah provinsi sudah memikirkan daerah penyangga ini. Ya. Dari misalnya banjir juga ada kemungkinan. Ya. Ya, karena banjir kita ini sebenarnya bukan karena daerahnya rendah, beda sama DKI, tapi banjir karena kiriman. Ya. Ya kan, pintu-pintu air kita belum ada, embung belum ada kan, itu sangat penting. Satu, soal manusia. Soal manusia juga, manusia yang bekerja di Bandar Lampung lebih pada di pinggir-pinggir ini pada. Ya. Kalau kita ngelihat dari Jati Agung itu kalau pagi itu penuh banget. Betul. Nah, mungkin nanti ini kita bicara khusus soal penyangga nih nanti Pak Sarip kita ke depan. Sekarang kita lebih kepada fokus kebijakan yang berkelanjutan. Ada lagi nggak Pak Sarip yang perlu kita sampaikan ini? Ya. Soal kebijakan berkelanjutan nih. Ya, artinya di sini ya itu model penyelenggaraan pemerintahan itu relasi antara provinsi dengan kabupaten. Kalau misalnya konsepnya masih tidak bersinergi, kemudian komunikasi terputus, ya bagaimana mungkin ya aspek pemerataan pembangunan bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi dari tata kelola pemerintahan itu harus dirubah dan sekarang bagaimana konsepnya itu antara provinsi dengan kabupaten itu bukan lagi memperdebatkan tentang kewenangan ya, tetapi bagaimana bentuk kerjasama itu penyelenggaraan pemerintahan itu bisa efektif kalau misalnya ada hubungan antara pemerintahan itu bisa berlangsung secara efektif. Ini saya kira kata kuncinya di situ. Jadi kalau sekarang kan masing-masing aja itu, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, sesuai kehendaknya aja. Ya. Ada yang instan lagi supaya bisa bertahan aja. Yang kedua itu konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus kompetitif. Konsep harus kompetitif. Ya artinya maksudnya, Pak? Antar daerah itu harus bersaing kalau mau maju itu. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, Umar Ahmad tuh di Tuabar, Tulung Baba, dia visinya bagus dia. Jadi ingin mensejajarkan kemajuan Tulang Bawang Barat itu dengan daerah lain karena dia konsepnya dia kompetitif gitu. Jadi yang jadi standar itu adalah ukurannya adalah bagaimana melihat perkembangan kemajuan di daerah lain dan kita harus memposisikan diri untuk bisa bersaing. Jadi bukan rutinitas. Ya, jadi ada target tertentu bagaimana kita harus lebih baik daripada daerah yang lain gitu. Itu jadi virus itu yang harus dimasukkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu. Bukan hanya sekedar seremonial itu, kemudian rutinitas, tapi ada greget untuk bisa berkompetisi sehingga daerah itu menjadi unggul dengan yang lain. Mesti ada daya saing ya. Walaupun daya saing itu. Mereka kan bukan kota. Iya. Jadi tidak wajib dia jadi kota, tapi dia punya daya saing. Punya daya saing. Kalau dia memang pertanian, dia pertanian. Kalau dia peternakan, dia tonjolkan. Karena sebenarnya di Lampung ini 60% suplai sapi ada di Lampung, Mbak. Ya. Walaupun bukan sapi dari Lampung, dari Australia. Nah itu juga potensi gitu, potensi yang kemarin juga katanya sapinya itu diambil dari jabung yang dipakai di G20 gitu lah. Walaupun bukan sini, tapi perlu gitu. Nah ada closing statement nggak Pak Sarip? Ya, saya berharap begini ya, itu dalam konteks perkembangan pembangunan dan pemerintahan ke depan itu akan semakin dinamis dan akan semakin kompetitif gitu. Oleh karena itu konsekuensinya model pemerintahan itu harus selalu ada keinginan untuk melakukan perubahan yang bisa mensejahterakan dan memajukan masyarakat sesuai dengan perkembangan yang terjadi yang sekarang maupun ke depan. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Jadi cara bekerja pemerintah itu bukan hanya rutinitas, seremonial, ya, tapi ada greget ya, untuk melakukan capaian-capaian yang maksimal dan terukur gitu. Itu saya kira itu. Oke Pak
Sarip, terima kasih Iya, atas sama-sama. perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan tentang kebijakan yang berkelanjutan ini bisa didengar ataupun bisa ditindaklanjuti oleh yang stakeholder yang berkepentingan. Tentunya sebenarnya yang berkepentingan semua, rakyat juga berkepentingan. DPR yang punya peraturan daerah atas kebijakan yang sudah ditetapkan itu, ketika berganti harusnya juga ikut juga gitu, membuat studi ataupun ikut coba meneliti apakah layak ini diteruskan atau kan layak untuk diberhentikan gitu kan. Nah, kita dapat kesimpulan dari Pak Sarip tadi mengatakan bahwa jangan selalu di daerah, jangan selalu dengan rutinitas, tapi harus coba dinamis biar berkelanjutannya ini bukan karena rutinitas, tapi berkelanjutan ini ada perubahan-perubahan yang punya daya tarik, daya saing antar pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian pemerintah kabupaten dan kota jangan juga hanya soal memperdebatkan soal wilayah, memperdebatkan soal kepentingan politik, tapi silakan diperdebatkan soal sinergi dan komunikasi agar tidak terputus ketika berganti rejim yang generasi ini berkelanjutan. Itulah hari ini simpulan dari saya soal bincang kita soal kebijakan publik. Mungkin di waktu yang akan datang kita akan lebih detail lagi membahas salah satunya soal penyangga kota ini untuk kepentingan kita bersama di Lampung ke depan. Lebih kurangnya mohon maaf Pak Sarip kalau ada kata-kata saya yang salah, dan pemirsa di Gunsan Talk kalau ada yang kurang berkenan ataupun kurang menggigit dari wawancara saya, silakan komen di bawah ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan kepada pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.